Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rifka dengan NIM 22043079 dari Prodi S1 Akuntansi. Video ini merupakan tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar. Pokok pembahasan terbagi menjadi 6. Yang pertama, hukum dan masyarakat. Yang kedua, sistematik hukum. Yang ketiga, pengertian hukum bisnis. Yang keempat, subjek dan objek hukum. Yang kelima, sumber hukum. Dan yang keenam, sistem hukum Indonesia. Hukum dan masyarakat. Kodratnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tersebut dicapai, diperlukanlah sebuah norma. Norma atau kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Ada dua jenis kelompok norma atau kaidah sosial. Yang pertama, norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi. Misalnya, norma agama dan norma kesusilaan. Yang kedua, norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi. Misalnya, norma sopan santun dan norma hukum. Norma sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, norma agama atau kepercayaan. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma sopan santun. Dan yang keempat, norma hukum. Sistematik hukum terbagi menjadi 2, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik sendiri terbagi menjadi 4, hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Hukum privat terbagi menjadi 2, yaitu hukum sipil atau perdata dan hukum dagang. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis atau business law adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum, sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Objek hukum, segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi 6. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang kelima, traktat. Yang kelima, perjanjian. Dan yang keenam, doktrin. Sistem hukum Indonesia. Materi hukum. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa kontinental. Namun, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam ikut mempengaruhi. Hal ini karena sebagian mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Adapun keberadaan hukum adat juga turut mempengaruhi dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa aturan di bidang hukum waris, hukum agraria, hingga hukum pidana juga dipengaruhi atau mengadopsi dari sistem hukum adat. Aparatur hukum. Di Indonesia dikenal adanya 4 pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Pendidikan hukum. Pendidikan hukum ialah pendidikan buat seseorang yang ingin menjadi seorang yang ahli di bidang hukum maupun mereka yang secara sederhana bertujuan menggunakan gelar hukumnya dalam beberapa tingkat, baik terkait dengan hukum itu sendiri maupun bisnis. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam menegakkan hukum yaitu tenaga manusia terampil dan terdidik, organisasi hukum, keuangan, peralatan, dan sebagainya. Budaya hukum atau legal culture merupakan sikap dan nilai-nilai yang saling terkait dengan tingkah laku bersama dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.